Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Baik, sebelumnya suaranya jelas di Mixler dan di Google Meet. Suaranya jelas, presentasinya muncul. Baik. Tolong ada yang jawab segera biar kita lanjut. Jelas suaranya semua? Baik, alhamdulillah. 6. Belum muncul presentasinya? Sudah muncul, Pak? Yang lain belum muncul. Saya sudah kasih link downloadnya ya. Jadi kalau bisa lihat sambil lihat layarnya, karena ini kadang hilang. 6. Ini merupakan majelis yang pertama dari kitab Wada' Ramadan karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan awalnya sebenarnya saya sudah liburkan kajian semua sampai selesai Ramadan. Cuman teringat dengan kitab ini. Kitab Wada' Ramadan karya Ibnul Jauzi. Ini selama 2 tahun terakhir kami selalu baca kepada para masyayikh kalau di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan juga ada tambahan dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab ya, juga tentang amalia di bulan Ramadan ya. Juga sangat menarik, dan sebenarnya saya baca sendiri sangat memberikan taksir yang luar biasa besar kepada para pembacanya. Dan saya berharap, saya ingin juga teman-teman semuanya mendengarkan isi dari kitab ini karena sangat memberikan taksir dan pengaruh kepada orang-orang yang membacanya, terkhusus sehubungan dengan apa yang akan kita lakukan di luar bulan Ramadan setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, dan seberapa besar pengaruh dari bulan Ramadan terhadap diri kita di luar bulan Ramadan. Tapi untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke buku yang pertama, kitab Wada' Ramadan. Seperti biasa, sebelum masuk kita akan menyebutkan 2 pendahuluan
berkenaan dengan kitab Wada' Ramadan. Yang pertama, pendahuluan yang pertama berkenaan dengan al-muallif, berkenaan dengan penulis. Disebutkan di situ nama lengkap beliau adalah Abdurrahman ibnu Ali. Abdurrahman ibnu Ali. Kunyah beliau adalah Abul Faraj. Abul Faraj di fathah huruf ro-nya ya. Al-Faraj. yakni Al-Faraj artinya jalan keluar, solusi, kelapangan. Di fathah huruf ro. Nah, kunyah beliau Abul Faraj, nama lengkap beliau Abdurrahman bin Ali, dan lebih ma'ruf dikenal dengan nama Ibnul Jauzi dengan alif lam, Ibnul Jauzi. Ya, beda dengan Al-Jauziyah nisbat kepada Ibnul Qayyim. Adapun ini Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, nama lengkap beliau Abdurrahman bin Ali. Beliau seorang ulama Baghdad. Beliau keturunan dari min dzurriyyati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ibnul Jauzi merupakan keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau rahimahullah lahir di kota Baghdad tahun 508 Hijriah. Lahir di kota Baghdad tahun 508 Hijriah. Nah, beliau besar di situ, tumbuh di situ dan menuntut ilmu di situ, ya. Sampai beliau mengambil ilmu dari para ulama di Baghdad, kemudian beliau keluar menuntut ilmu. Taib. Beliau rahimahullahu taala ya, menulis karya tulis sekitar 340 karya tulis. 340 karya tulis. 6. Beliau rahimahullahu taala mengajar di berbagai madaris, berbagai madrasah di Baghdad. Ya, rahimahullahu taala, dan beliau wafat pada tanggal 12 Ramadan tahun 597 Hijriah. Wafat pada tahun 597 Hijriah juga di kota yang sama di Baghdad, dan beliau dikuburkan di pekuburan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dan disebutkan bahwa hari kematian beliau ketika beliau meninggal itu adalah hari yang betul-betul hari yang fenomenal, ya, sampai jenazahnya dihadiri oleh ribuan orang. Taib. Ini pengantar berkenaan dengan al-muallif. Adapun tentang al-muallaf, yakni musannaf, karya tulisnya, judul risalah ini atau judul kitab ini adalah Wada' Ramadan. Ya, Wada' Ramadan. Adapun maudhu'nya, ya, adapun maudhu isi kitabnya, secara umum sudah nampak jelas dari judulnya, Wada' Ramadan. Ya, wada' yakni ucapan perpisahan kepada bulan Ramadan. Nah, ucapan perpisahan pada bulan Ramadan. Maka kandungannya adalah nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat, beberapa ibrah, ya, yang beliau tujukan kepada setiap orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan, ya. Dan ketika bulan Ramadan sudah akan meninggalkannya, ini nasihat yang sangat tepat bagi dirinya. Dan secara khusus kandungan dari Wada' Ramadan ini, sebagaimana yang akan kita lihat nanti, merupakan penjabaran dari surah Qaf, ya, merupakan penjabaran dari surah Qaf, ya. Nanti kita akan sebutkan, seakan-akan beliau bukan mensyarah, ya, tapi kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya itu beliau ambil dari surah Qaf, ya, surah Qaf. Kemudian manhajiyah beliau dalam menulis risalah ini, ya, beliau dahului dengan muqaddimah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu beliau mulai menyebutkan nasihat-nasihat kepada setiap orang yang masuk dan akan meninggalkan bulan Ramadan. Dan semua pemaparan atau semua nasihat yang beliau sampaikan, beliau bawakan dalam bentuk saja. As-saja itu adalah kalimat-kalimat yang indah yang memiliki akhiran yang sama. Tapi ini bukan bait syair, ya, bukan bait syair. Itu beda. Ya, kalau bait syair kan ada qafiyahnya, ada timbangannya. Nah, adapun ini saja. Saja itu ucapan-ucapan indah yang diucapkan oleh orang-orang Arab, di mana memiliki akhiran yang sama. Untuk beberapa baris kata memiliki akhiran yang sama. Setelah itu beberapa baris kata lagi memiliki akhiran yang sama. Nah, di sini beliau akan kumpulkan ada beberapa baris kalimat akhirannya semua huruf dal. Kemudian setelah itu akhirannya huruf lam, setelah itu huruf qaf, huruf nun, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan bagaimana kehebatan Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam berbahasa Arab. Ya, tentunya dalam bahasa Arab. Taib. Ini saja saya kira penjelasan berkenaan dengan buku ini.
Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk. Bisanadil muttasil ila Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala fi kitabih Wada' Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Alhamdulillahil ma'rufu bidalilih al-hadi ila sabilih as-sadiqu fi qilih al-mashkuru fi al-mashkuri ala kathirin minal in'ami wa qalilih. Segala pujian bagi Allah yang dikenal dengan dalil-dalilnya. Kita mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, yang memberikan petunjuk menuju jalannya, yang benar pada semua firman-Nya, yang kita bersyukur kepadanya, ya, yang Dia disyukuri. Kita bersyukur kepadanya atas semua nikmat, banyaknya nikmat Allah Taala, atau atas semua nikmat Allah Taala, yang katsir maupun yang qalil, yang banyak maupun yang sedikit. Alladzi tusabbihuhul aswatu idza ajjat was-sahaibu idza sajjat wal miyahu idza sakanat aw irtajjat wal qulubu idza sabarat 'alal balaya aw dajjat. Kata beliau rahimahullahu taala, yang dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi paragraf yang pertama, semua pujian kepada Allah. Berikutnya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang semua aswat, ya, semua suara bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala idza ajjat. yakni kalau suara ini mengeluarkan suara, yakni suara ini ketika makhluk mengeluarkan suara. Yes, ketika makhluk mengeluarkan suara apapun, yang kecil maupun yang tinggi, yang rendah maupun tinggi, itu semuanya merupakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sahaibu idza sajjat. Ya, dan demikian pula awan-awan. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang semua awan, ya, ketika dia sajjat, ketika dia berjalan di langit, senantiasa memuji, bertasbih kepada Allah taala. Ya, wal miyahu idza sakanat aw irtajjat, dan semua air baik di lautan maupun di sungai, di danau, ya, bertasbih kepada Allah taala, baik ketika air itu tenang maupun ketika dia bergelombang, yakni bergejolak. Wal qulubu idza sabarat 'alal balaya aw dajjat, dan demikian pula, ya, Allah taala senantiasa disucikan oleh setiap hati, baik ketika dia bersabar menghadapi musibah maupun ketika dia sedang mengeluh, ya, merintih, tidak menerima, tidak bersabar atas bala tersebut. Yakni intinya Allah taala dipuji oleh semua makhluk, bertasbih kepadanya seluruh makhluk apapun kondisinya. Walaupun kadang pujian dan tasbih itu dengan lisanul maqal mereka, dengan lisan mereka, ataukah dengan lisanul halnya mereka. Yani orang-orang kafir, lisanul qaulnya mereka tidak memuji Allah, tidak bertasbih kepada Allah, tapi lisanul halnya mereka tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya, tunduk kepada Allah Ta'ala. Orang kafir pun bertasbih kepada Allah Ta'ala, yakni lisanul halnya mereka, bukan lisannya mereka. Ya, yakni Allah Ta'ala menyatakan, ya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, ya, bahwa segala sesuatu bertasbih kepada Allah Ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu wahai manusia yang tidak paham bagaimana caranya mereka bertasbih. Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullah, kitab di halaman 48, kitab halaman 48 sekarang. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, rafi'us sama'i wa baniha wasatihul ardi wadahiha wa musbituha bil atradi fi nawahiha al-alimu bima yahdutsu fi aqasiha wa adaniha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit, ya, yang mengangkat dan membangun langit, meninggikan dan mengangkat. Sebentar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat, meninggikan langit dan menciptakannya. Wasatihul ardi wadahiha. Dialah Allah taala yang membentangkan dan menghamparkan bumi. Wa musbituha bil atwadi fi nawahiha, yang mengokohkan bumi dengan atwad, yakni dengan gunung-gunung, dengan pasak-pasak di berbagai sisinya. Al-alimu bima yahdutsu fi aqasiha wa adaniha, yang mengetahui semua yang terjadi di bumi, baik yang dekat maupun yang jauh, yakni di semua bumi ini Allah Ta'ala mengetahuinya, di langit maupun di bumi maksudnya. Setelah itu beliau membawakan ayat,
ya, menjadi dalil dari muqaddimah yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dialah Allah mengetahui semua yang di langit, semua yang di bumi, apa yang masuk ke dalamnya dan apa yang keluar. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa juga yang naik, ya, ke langit tersebut. Ahmaduhu ala fadlihi syamili wa ashkuruhu ala ihsanihi al-kamili wa u'minu bihi imana mukhlisin mu'amilin wa a'tarifu lahu bi ni'amin la uhsiha. Dan aku memuji kepada Allah atas semua keutamaannya yang menyeluruh pada seluruh kehidupan hamba. Aku bersyukur kepadanya atas semua kebaikannya yang sempurna. Aku beriman kepadanya dengan iman yang murni, ya, mukhlisin mu'amil. Ya, ini orang yang bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Ya, aku beriman kepadanya dengan iman yang murni. Wa atarifu lahu bi ni'amin la uhsiha. Dan aku mengakui, ya, aku mengakui semua nikmat Allah Ta'ala yang aku tidak bisa hitung. Nah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan dhahara nuruha wa laha wa ghada burhanuha wa roha wa asyraqa hudaha fis sama'i was sabahi wa iktasaba qailuha syarafan wa tiha. Kata beliau rahimahullah, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, persaksian dhahara nuruha wa laha. Laha yakni yang timbul, yang muncul, ya, di mana cahaya syahada ini muncul, nampak. Wa ghada burhanuha wa roha, di mana semua argumen, bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala itu ghada wa roha, yakni datang, ya, yakni jelas, kelihatan. Wa asyraqa hudaha fis sama'i was sabahi fil masai was sabah, di mana hidayah dari la ilaha illallah itu menerangi waktu petang dan waktu subuh. Waqta sabaqailuha syarafan watiha, di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan memperoleh syarafan watiha. Tiha yakni azamah, keagungan. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan memperoleh kemuliaan dan keagungan. Iya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu wal haqqu dathirun wa qadamus sawabi athirun wal haqqu mundarisun wal batilu dhahirun faqama al batilu bil haqqi dhahiri wa nasakha dhulumatil jahalati binuril ilmi zahiri wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan yamtaddu ala marri zamani wa tawaliha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan aku juga bersaksi bahwa sayyid kita, yang menunjukkan bolehnya penggunaan sayyid, ya, pendiri Nabi SAW, tentunya di luar dari lafaz solawat di dalam solat. Adapun dalam solat tidak ada penggunaan sayyid pada salawat. Adapun di luar daripada itu, maka tidak terhitung para ulama yang menggunakan, menisbatkan atau mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sayyid. Nah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya, arsalahu wal haqqu dathir, di mana Allah mengutus beliau dalam keadaan kebenaran sedang ketika kebenaran sedang tertutupi, sedang terhapus. Dathir, mudassir, berselimut, ya kan? Al-mudassir berselimut, yakni tertutupi. Kebenaran itu tertutupi. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW ketika kebenaran sedang tertutupi. Wa qadamus sawabi asiru, dan kaki-kaki kebenaran, ya, sedang binasa, rusak. Asir yakni binasa, rusak. Nah, wa qadamus sawabi asiru, kaki-kaki kebenaran tidak ada ketika itu, hilang ketika itu. Yakni beliau sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, ketika masa vakumnya kenabian. Zaman Nabi itu sudah berakhir dan beliau belum terutus. Maka di masa itu kebenaran tidak ada, ya. Kebenaran tertutupi, agama Ibrahim yang benar ditutupi dengan praktek kesyirikan, dan qadamus sawab, kebenaran itu rusak, ya, dirusak oleh kaum musyrikin. Wal haqqu mundarisun wal batilu dhahirun, ketika itu kebenaran mundaris, sudah mulai sirna, ya, kebenaran itu sirna sementara kebatilan yang nampak. Faqama al batila bil haqqi dhahiri, maka Allah Subhanahu wa taala
dengan tertusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama al-batila, membinasakan kebatilan, ya, menghilangkan kebatilan dengan kebenaran yang zahir, yang nyata. Wa nasakha dhulumatil jahalati binuril ilmi zahir, dan Allah taala memansuh, menghilangkan zolimnya, gelapnya kebodohan dengan cahaya ilmu yang terang benderang, az-zahir, yang terang benderang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan yamtaddu ala marriz zamani wa tawaliha, dan salawat Allah dan salamnya senantiasa kepada beliau, keluarga dan para sahabat beliau sepanjang zaman. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ala sahibihi fi dhayyiq. Ya, sekarang beliau juga dalam muqaddimah masih menyebutkan keutamaan-keutamaan. Setelah menyebutkan syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, kemudian beliau menyebutkan keutamaan 4 sahabat terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa ala sahibihi fi dhayyiqin wa ala sahibihi fi dhayyiqi Abi Bakrin as-Siddiqi, atau fi dhiqi, ya, bukan fi dhayyiq, fi dhiq. Wa ala sahibihi fi dhiqi Abi Bakrin as-Siddiqi. Ya, ini yang kita katakan syaya'. Ya, kalimat-kalimat yang indah memiliki akhiran yang sama. Dari awal kita sudah lihat bagaimana keindahan saja yang digunakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya. As-sabiri 'ala syiddati was-sabiti 'ala al-balayati bi nafsil musta'iddati al-qa'imi fi maqamil wahdati wahdahu yawmar riddati al-makhsusi bi fadilatil ghari faman dha yudaniha. Kata beliau, dan juga salawat kepada dan taslim, salawat kepada sahabat beliau dalam kesempitan. Ini di masa-masa awal Islam. Siapa itu yang bersahabat kepada beliau di masa sempit? Abi Bakrin as-Siddiq. Nama beliau Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman as-Siddiq radhiyallahu taala an. As-sabiri 'ala syiddah, yang bersabar dalam menghadapi semua gangguan, semua masa-masa sulit. Yang sabit, yang tetap berdiri kokoh, 'alal balaya bi nafsil musta'iddah, ya. Ketika semua bala yang menimpa agama Islam, menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tetap sabit kokoh dengan jiwa yang musta'iddah, jiwa yang selalu siap, ya, senantiasa siap menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qa'im fi maqamil wahdati wahdahu yaumar riddah, yang beliau yang berdiri dalam posisi al-wahdah ketika beliau bersendirian, wahdahu yaumar riddah, beliau sendirian ketika yaumur riddah. Yani ketika Nabi SAW wafat, banyak kaum muslim, banyak orang-orang yang murtad di sekitar Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan kalau mereka dan di antara bentuk kemurtadan mereka adalah mereka tidak membayar zakat. Mereka mengingkari kewajiban zakat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai semacam Banu Hanifah dan selainnya, ya, mereka diperangi oleh Abu Bakar karena murtadnya atau karena tidak membayar zakat. Ada dua pendapat di kalangan ulama, tapi intinya Abu Bakar bertekad memerangi mereka. Ya, di mana Umar, manusia yang paling berilmu ketika itu, tidak setuju, mengatakan, ya Abu Bakar, ya, kenapa kamu ingin memerangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sementara Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq tetap bersikukuh dengan ijtihad beliau, dan kata Umar, dan terus menerus Abu Bakar meyakinkan saya, atau terus menerus saya merojaah kepada Abu Bakar, ya, mempertanyakan keputusannya, sampai akhirnya saya yakin dan mengikuti, saya yakin akan keputusan beliau sendirian. Ketika itu beliau mengambil keputusan, ya, dan itu masa yang sulit, ya, keputusan besar pertama yang harus diambil oleh manusia biasa setelah meninggalnya nabinya. Itu butuh mental yang luar biasa kuat, dan tentu saja iman dan tasdik yang luar biasa tinggi, yang maksus diutamakan oleh Allah Ta'ala dengan keutamaan dalam gua, yakni hanya berdua dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman dha yudaniha, maka siapakah orang yang bisa mendekati kedudukan Abu Bakar Siddiq ketika beliau diistimewakan oleh Allah berdua saja dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua. Wa 'alal Faruqi Umar bin al-Khattab al-munfarid fi shiddatihi min bainil ashabi al-muwaffaq yawma badrin li isabati as-sawabi al-mutakallimu bi lisanil ghairati hatta duriba al-hijabu alladhi shada arkana as-sinni bi adli arkana as-sanani alladhi shada arkana sanani bi'adlihi wa ammara mabaniha. Dan juga salawat kepada Al-Faruq,
Umar bin Khattab digelari Al-Faruq karena ketika beliau masuk Islam nampaklah perbedaan atau Islam kemudian dhahir, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala bahwa Islam bertambah kuat setiap harinya setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang mana beliau al-munfarid, beliau sendirian dengan sikap fi syiddatihi min bainal ashab, dengan sikap bukan keras ya, sikap tegas beliau dibanding di antara semua sahabat yang lain. Dan ma'ruf Umar bin Khattab terkenal dengan sikap tegas ya, menjadi penyeimbang dari Abu Bakar As-Siddiq yang lebih lembut ya. Dan ini satu pasang manusia yang luar biasa, saling melengkapi satu sama lain. Al-muwaffaqu yauma badrin li isabati shawab, yang diberikan taufik oleh Allah pada perang Badar untuk memilih pendapat yang benar. Maksudnya di sini ketika berkenaan dengan tawanan di perang Badar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpendapat tawanan di perang Badar ini dipulangkan kembali ke Madinah dan kita dipulangkan kembali ke Mekah dan minta fidyah, meminta fida. Ya, disuruh orang musyrikin Quraisy membayar semua membeli semua tawanan ini sehingga kaum muslimin punya harta untuk menjadi modal perang berikutnya. Ya, ini pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar mengatakan tidak, wahai Rasulullah, mereka ini orang kafir. Ya, maka menurut saya wahai Rasulullah, Abu Bakar ambil keluarganya yang kafir di sini, saya mengambil keluarga saya yang ada di sini, kemudian kita hukum mati. Ya, itu kalau menurut saya Rasulullah, jangan dipulangkan kembali, kita hukum mati. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq, yakni kita ambil fida. Ya, kita ambil tebusan saja, enggak usah dihukum mati, dipulangkan. Ya, maka setelah itu dilakukan, turunlah ayat menegur ya dan membenarkan pendapat Umar bin Khattab yang mengatakan seharusnya mereka dihukum mati dan bukan diambil fida. Nah, dan ketika turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an menangis ya atas keputusan mereka. Nah, ini yang dimaksud di sini. Umar diberikan taufik sendirian ketika itu di perang Badar. Al-mutakallimu yang berbicara dengan lisan penuh dengan kecemburuan sampai karena ucapan kecemburuannya itulah diwajibkanlah hijab. Ma'ruf ya dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Saudah ya, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, istri Anda itu ada orang baik, ada orang buruk yang berbicara kepadanya. Yani orang baik, orang buruk berbicara kepada mereka. Ya, maksudnya ya banyak orang yang bisa berbicara. Kenapa Anda tidak perintahkan istri Anda untuk berhijab? Dan ketika itu belum turun perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ya, dan tentunya Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecemburuan beliau yang luar biasa. Ya, kecemburuan beliau yang luar biasa terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibu-ibu kaum mukminin, ibunya Umar bin Khattab. Ya. Tidak agak kurang seret kalau melihat ibunya itu berbicara dengan laki-laki siapa saja. Ya, ada yang baik, ada yang dan seterusnya. Ya, sampai kemudian Allah Taala menurunkan ayat tentang hijab. Allazi syada arkanas sunan as-sanan bi adlihi wa ammara mabadiha. Yang mana dia syada, yakni di mana beliau radhiyallahu ta'ala syada membangun arkanas sunan biadlihi, membangun rukun-rukun sunnah yakni agama ini. As-sunan yakni agama. Dia yang menegakkan, membangun pondasi-pondasi agama ini, wa ammara mabadiha, dan memakmurkan agama ini. Maksudnya di masa Umar bin Khattab inilah ya agama menjadi tersebar ya. Di masa Umar bin Khattab inilah Islam ya, ekspansi Islam keluar dari Jazirah Arab sangat luas ya, dimulai dari zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nah, summa qala rahimahullahu taala wa ala Utsman bin Affan syahid ad-dari al-qa'im wa ala Utsman bin Affan شهيد الدار القائم في الأسحار الصائم في النهار المخلص في الأذكار جامع سور القرآن وحاويها. Kemudian juga kepada Utsman bin Affan yang mati syahid di dalam rumahnya, yaitu ketika dikepung oleh orang-orang Khawarij, terbunuh di dalam rumah beliau sendiri bersama keluarga beliau. Al-qa'im fil ashar, yang senantiasa salat malam di waktu sahur. As-sha'im fin nahar, yang selalu berpuasa setiap hari.
Dan Utsman bin Affan ini termasuk sahabat yang berpuasa sepanjang tahun, siyamud dahr. Beliau hanya berbuka pada hari-hari yang dilarang berbuka. Selebihnya beliau berpuasa sepanjang tahun. Ya, ada segelintir sahabat yang mengamalkan ini, di antaranya Utsman bin Affan, dan beliau terbunuh dalam keadaan berpuasa. Beliau terbunuh dalam keadaan berpuasa radhiyallahu taala an. Al-mukhlisi fil azkar, yang ikhlas dalam azkar, dalam berzikir. Mungkin ini maknanya, wallahu alam. Wa jami'i suwaril Qur'ani wa hawiha, yang mengumpulkan semua surah-surah Al-Qur'an, yakni yang mengkodifikasi Al-Qur'an, yang menjadikan Al-Qur'an dalam bentuk diwan, tertulis, terbukukan, mengkodifikasikan Al-Qur'an. Walaupun asal pengumpulan mushaf itu di zaman Abu Bakar Siddiq, tapi di zaman Utsman itu dikodifikasi, ya, kemudian disatukan bacaan, ya, diseragamkan bacaan menjadi satu. Dan ini salah satu jasa besar Utsman bin Affan kepada kaum muslimin, yang menyeragamkan bacaan untuk menghindari perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa ala Ali bin Abi Thalib dzil ilmi waz zahadati al-harisi ala talabis sa'adati jami'il ilmi wal amali wash syahadati al-muttali'i ala daqa'iqil ulumi wa ma'aniha. Dan juga kepada Ali bin Abi Thalib yang memiliki ilmu dan kezuhudan, yang semangat dalam meraih kebahagiaan, ya, kebaikan, yang menghimpun antara ilmu, amalan dan syahadah, yakni beliau juga mati syahid tentunya. Al-muttali', yang mengetahui daqaiqul ulum, ilmu-ilmu yang kecil, yang daqiq, dan makna-makna atau ilmu dan makna yang daqiq, yang kecil, yang jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, wa ala azwajihi tahirat minal uyub, dan juga kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salawat juga kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahirat minal uyub, yang semuanya disucikan dari aib. Wa ala tabi'ina lahum fi ikhlasil a'mali wa safa'il qulubi ma taraddadat asy-syamsu baina at-tulu'i wal ghurubi wastatarat an-nujumu wa bada badiha wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan juga kepada yang mengikuti mereka dengan ikhlasil amal, yang mengikuti mereka, yang mengikuti para sahabat, mengikuti para khalifah yang 4, dan mengikuti istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud di sini yang mengikuti mereka? Ya, ini tentunya para sahabat. Para sahabat selain dari empat khalifah dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang mengikuti, ya. Dan tentunya tabi'in setelahnya, para ulama tabi'in setelahnya. Nah, dan juga salawat kepada yang mengikuti mereka dalam amalan yang ikhlas, dan mengikuti mereka dalam hati yang tulus, hati yang jernih, yang murni, ya. Amalan mereka baik dan hati mereka murni, ya. Ma taraddadat asy-syamsu baina at-tulu'i wal ghurub, yang mana ini terus-menerus ada pada diri mereka, yakni ikhlas dalam amalan dan suci dalam hati mereka, ya. Selama selama matahari masih terbit, ya, masih terbit dan tenggelam, ya, ini setiap hari. Ini ibarat ya, maksudnya setiap saat gitu, ya. Mereka senantiasa menjaga keikhlasan dalam amalan dan kesucian hati mereka sepanjang matahari masih terbit dan terbenam, dan selama bulan atau nujum, bintang-bintang masih terbit, ya, masih terbit dan redup kemudian hilang, ya. Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam, ya. Ini pendahuluan beliau rahimahullahu taala. Yani syarrafa di sini doakan. Jadi semua yang di atas semuanya, siapa itu? Keempat khalifah, kemudian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in, semua didoakan salawat untuk mereka seluruhnya. Ya, kemudian salam, kemudian ini syarrafa, tasyrif. Semoga Allah memuliakan mereka seluruhnya. Wa karrama, menghormati mereka semua. Wa majjada wa 'azzama, memberikan tamjid, ya, kemuliaan dan keagungan kepada mereka seluruhnya. Nah, al-wasiyah. Ini beliau memberikan mulai wasiatnya. Tadi muqaddimah selesai. Beliau memberikan wasiat beliau kepada orang-orang yang berada dalam bulan Ramadan. Kata beliau, ibadallah, tadabbarul Qur'anal Majida faqad dallakum 'alal amri rasyidi. وأحضروا قلوبكم لفهم الوعد والوعيد ولازموا طاعة ربكم فهذا شأن العبيد واحذروا غضبه فلكم قسم من جبار عنيد. Kata beliau, wahai hamba Allah, tadabburilah Al-Quran yang mulia,
Ya, sungguh Al-Quran telah menunjukkan kepada engkau, kepada kalian petunjuk yang lurus. Wa ahdiru qulubakum. Ya, saya bacakan Arabnya, kemudian saya langsung terjemahkan ya. Karena kalau saya ulang lagi saya terjemahkan kata per kata makan waktu. Jadi saya baca dulu semua teksnya, kumpulan satu saja biar indah kedengaran. Setelah itu saya langsung terjemahkan tanpa saya sebutkan lagi kata per kata. Jadi tinggal diikuti saja bagi yang mau mengetahui terjemahannya. Nah, jadi sekarang baris yang kedua ya. 6. Hadirkanlah hati kalian. Hadirkanlah hati kalian ketika membaca Quran, ya, agar kalian mampu memahami setiap janji dan ancaman yang terdapat di dalamnya. Lazimlah kalian, yakni terus-meneruslah di atas ketaatan kepada Tuhan kalian, karena itu merupakan keadaan seorang hamba. Dan waspadalah kalian dari kemurkaan Allah. Betapa banyak jabbarin anid, sudah berapa banyak orang yang durhaka, sombong, keras kepala yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Nah, ini 4 atau 5 baris pertama kita katakan ini terambil dari surah Qaf, ya. Tadabbarul Qur'anal Majid, Qaf wal Qur'anil Majid, dan seterusnya. Al-Wa'd wal Wa'id juga dalam surah Qaf. Abid juga dalam surah Qaf. Jabbarin Anid juga dalam surah Qaf. Ini iktibas dari Al-Qur'an, ya. Setelah itu beliau membawakan ayat dalam surah Al-Buruj ayat 12 sampai 16. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu sangatlah pedih. Dialah yang memulai penciptaan dan akan mengulangi penciptaan kembali pada hari kiamat. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Dialah pemilik Arsh dan dia Maha Mulia yang Maha melakukan apa saja yang dia kehendaki. Aina man bana wasyada wa tawwal. Ya, wisyada aina man bana wisyada wa tawwal. Ya, manakah orang-orang yang membangun bangunan wa tawwal dan meninggikan bangunannya? Wa ta'ammara 'alan nasi wasada fil awal. Manakah orang-orang yang memerintah manusia, ya, yang berkuasa atas manusia dan memerintah di awal kali di masa dahulu. Wa dhanna jahlan minhu annahu la yatahawwal. Kemudian dia pura-pura bodoh. Dia berpikir dia tidak akan berpindah dari dunia ini. Mana orang-orang seperti itu? Manakah orang yang membangun bangunan kemudian meninggikan bangunannya, kemudian dia memerintah orang lain dan menjadi sada fil awal, dia memerintah mereka, ya. Menundukkan mereka. Kemudian jahla minhu, ya, pura-pura bodoh dia. Karena kejahilan dia tidak tahu, dia berpikir bahwa dia akan terus-menerus tinggal di dunia ini. Hayhata 'ada zamanu 'alaihim saliban ma khawwal fasuqu ka'sam minal mauti ala ihlakihim awwal. Kata beliau, hayhat, sangat jauh sangkaan mereka. Hayhat, sangat jauh sangkaan mereka bahwa mereka tidak akan meninggalkan dunia ini. Sungguh waktu akan kembali kepada mereka, kemudian akan salib, akan mencabut semua anugerah yang mereka dapatkan. Fasuqu ka'sam minal maut, kemudian mereka diberikan minuman dari gelas kematian, ya. Ala ihlakihim awal, kemudian mereka pun meratapi kebinasaan mereka, yakni mereka meratapi dunia yang mereka tinggalkan, ya. Mereka meratapi dunia yang mereka tinggalkan, apa yang mereka sudah kumpulkan di muka bumi ini. Kemudian ketika mereka sudah meneguk air dari gelas kematian, barulah mereka kemudian meratapi kesia-siaan kehidupan mereka selama ini, yang kerjanya hanya meninggikan bangunan, yang kerjanya hanya memerintah manusia, yakni larut dalam kehidupan dunia. Afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Iya. Afa'ayina bil khalqil awal, apakah kami menelantarkan penciptaan awal kali? Iya. yakni kalian dulu tidak ada. Ya, kalian dulu tidak ada. Kemudian kami adakan, maka kalian ketika kalian mati, kalian akan kami kembalikan untuk kedua kalinya. Balhum fi labsim min khalqin jadid. Ya, justru mereka ragu-ragu dengan penciptaan yang baru, yakni penciptaan kebangkitan pada hari kiamat. Kenapa mereka ragu-ragu akan diciptakan untuk kedua kalinya, padahal Allah telah menciptakan mereka di awal kalinya? Apa susahnya bagi Allah Ta'ala? Faya man qad
Faya man qad anzarahu yaumuhu wa amsuhu wa hadatsahu bil ibari qamaruhu wa syamsuhu wastuliba minhu waladuhu wa akhuhu wa irsuhu wa huwa yas'a ila khotoya musyammiran wa qad dana habsuhu. Wahai orang yang telah diperingati oleh hari-hari dan sore harinya, yakni kehidupan pagi dan sore harinya, yakni kehidupanmu di pagi hari dan sore hari telah memberikan peringatan kepadamu. Ya, umur kamu berupa pagi dan petang itu, pagi dan malam telah memberikan peringatan kepadamu. Wahai orang yang telah diberikan peringatan oleh umurnya, maksudnya begitu. Ya. Kemudian qamaruhu wa syamsuhu, bulan dan mataharinya. Ya, ini masih berbicara tentang hari tentunya. Ya. Hari-harinya di dunia, hari dan malamnya, bulan dan mataharinya. Hadasahu bil ibar. 6. Bil ibar dalam sebagian nuskhah bil ghiyar. 6. Wahadasahu bil ibari qamarhu wa syamsuhu, yakni bulan dan mataharinya, yakni hari-harinya, ya, telah berbicara kepadanya dengan berbagai macam bentuk pelajaran. Lihatlah setiap hari kehidupanmu, banyak sekali pelajaran yang berlalu siang dan malam. Dalam sebagian nuskhah, dan ini yang kami bacakan kepada sebagian masyayikh, bil ghiyar. Al ghiyar yakni dari kata taghyir, perubahan. Yakni kamu lihat perubahan yang terjadi pada dirimu, pada kulitmu, pada usiamu, pada kemampuanmu, ya, pada orang tuamu. Lihat perubahan keadaan di sekitarmu. Ya, sungguh kamu akan melihat perubahan itu sangat signifikan bersamaan dengan berlalunya qamar wasyams, bulan dan matahari. Wastuliba minhu waladuhu wa akhuhu wa irsuhu. Ya. Kemudian dicabut darinya, diambil darinya anaknya, saudaranya, dan irsuhu. Wallahu alam, irs di sini mungkin maknanya istri, at-ta'ris. Ya. 6. Yani manakah orang-orang, ya, yang telah diperingatkan oleh umurnya, yang sudah melihat berbagai macam bentuk ibrah, pelajaran dan perubahan pada kehidupannya sepanjang seiring dengan berlalunya siang dan malam. Dan manakah orang-orang yang telah dicabut, telah diambil anaknya, saudaranya, dan pasangannya. Ya, wa huwa yas'a ilal khotoya musyammira. Ya, pada sementara itu, ya, padahal, ya, setelah dia mengalami 3 hal di atas, dia sudah melihat, ya, bagaimana dia telah diperingatkan oleh hari-harinya. Dia telah mendapatkan ibrah setiap harinya, melihat perubahan di sekitarnya, telah diambil anaknya, saudaranya, pasangannya, tapi dia masih terus saja yas'a ilal khotoya, terus-menerus mengusahakan yang namanya dosa dan kesalahan. Musyammira, dalam keadaan bersombong, terus-menerus. Ya, wa qad dana habsuhu, padahal sudah dekat masanya dia akan ditahan. Ya, dia akan ditahan. yakni ditahan dalam kuburnya. Kenapa dia masih terus-menerus sombong berjalan di muka bumi ini dalam keadaan melakukan dosa dan dosa? Ya, sombong, keras kepala, tidak mau meninggalkan dosa. Sementara setiap hari dia sudah melihat pelajaran, ibrah, peringatan. Ada orang-orang terdekatnya yang telah diambil oleh Allah Ta'ala melalui kematian. Dan masa dia dikubur juga semakin dekat. Lantas kenapa dia masih terus-menerus berbuat kemaksiatan dan dosa? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Dan kami lebih dekat kepadanya ketika dia sakratul maut. Kami lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat, sebagaimana yang warid dalam tafsirus salaf. yakni para malaikat yang akan mencabut nyawanya lebih dekat kepada dirinya dibandingkan urat nadinya sendiri. Ama alimta annaka mas'uluz zamani mashhudun 'alaika yauma tantiqul arkani. Ya, yauma tantiqul arkanu wa ma'lumun ma qaddamta fi zamanil imkani. Muhasabun 'ala khutuwatil qadami wa kalimatil lisani. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap zaman, setiap waktu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadamu? Kamu akan menjadi saksi atas dirimu sendiri ketika semua anggota tubuhmu berbicara, mulutmu ditutup, dibungkam oleh Allah, tanganmu yang berbicara, kakimu yang berbicara, semuanya berbicara. Kamu akan menjadi saksi.
Ma'lumun ma qaddamta fi zaman al-imkan. Kamu mengetahui semua yang kamu lakukan ketika kamu masih mampu mengerjakannya, yakni di dunia. Yakni pada hari kiamat kamu akan melihat semua perbuatan kamu. Muhasabun, kamu akan dihisab atas semua langkah kaki yang kamu langkahkan dan setiap kata demi kata yang keluar dari lisanmu. Perhatikan. Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap waktumu? Kamu akan menjadi saksi ketika semua anggota tubuhmu berbicara. Kamu akan mengetahui semua perbuatan kamu di dunia ini dan setiap langkah dan setiap kata yang kamu lafalkan akan dihisab oleh Allah Ta'ala. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Dan ketika ada orang yang berbicara, ketika ada dua malaikat yang duduk, yang berada di dekat orang yang berbicara, satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya. Wa ya man yara al-ibara bi 'ainaihi wa yasma'u al-mawa'idha bi udhunayhi wan nadhiru qad wasala ilaihi kalimatuhu tulqa alaihi. Wahai orang yang telah melihat semua pelajaran dengan mata kepalanya, yang mendengarkan semua peringatan dengan kedua telinganya. Sungguh pemberi peringatan telah sampai kepadanya dan kalimat para pemberi peringatan telah disampaikan kepadanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satupun ucapan yang diucapkan kecuali padanya ada malaikat raqib dan atid. Ka'annaka bil mauti qad ikhtatafaka ikhtitatfal baraq wa lam taqdir ala daf'ihi anka bimilkil gharbi wasyarq. وندمت على تفريطك بعد اتساء الخرق وتأسفت على ترك الأولى والأخرى أحق. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, bayangkan dirimu sekarang sudah berada pada kematian. Wa ka'annaka bil maut, seakan-akan engkau sudah didatangi oleh kematian dan dia sudah siap untuk menyambar kamu seperti sambaran petir. Kamu tidak akan mampu untuk mencegah kematian itu dari dirimu. Tidak akan mampu mencegah datangnya kematian. Kamu tidak akan mampu mencegah kematianmu walaupun engkau memiliki kekuasaan timur dan barat dan timur. Ketika itulah kamu akan menyesali semua tafrid. Ketika itulah kamu akan menyesali semuanya. Ketika itulah kamu akan menyesali semua tafrid, semua kesia-siaan yang kamu lakukan, semua perbuatan buang-buang waktu yang kamu lakukan. Fittisa'il kharq. Ketika kamu memiliki masa luang, barulah kamu menyadari betapa kamu menyanyiakan seluruhnya. Wa ta'assafta ala tarkil ula wal ukhra ahaq. Dan kamu akan ta'assafta, akan sangat benci, marah kepada dirimu sendiri karena kamu meninggalkan ala tarkil ula wal ukhra ahaq. Atau kamu sedih, kamu akan bersedih ketika kamu meninggalkan dunia ini. Al-ula yakni ad-dunya, wal ukhra ahaq. Padahal selayaknya kamu lebih bersedih ketika kamu meninggalkan akhirat. Yakni kamu tidak beramal untuk akhirat. Al-ula wal ukhra dari ayat Al-Quran Wal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ula yakni ad-dunya. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan kebenaran, yakni suatu hal yang pasti akan datang kepadamu. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah hari yang selalu kamu menghindar darinya. Itulah hari yang seumur hidupmu kamu makan, kamu minum, kamu bekerja untuk menghindari kamu mati. Semua usaha yang kamu lakukan seumur hidupmu, semua dalam rangka kamu bagaimana agar kamu bisa menghindari atau menunda waktu kematianmu. Tapi ketika sudah tiba waktunya, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah hari yang selama ini kamu berusaha untuk lari dari kematian tersebut, dan hari itu sudah datang di depan matamu.
ثم ترحلت عن القصور إلى القبور على رحائل العيدان والظهور وبقيت وحيدا على مر العصور كالأسير المأسور. Kemudian kamu akan rihlah dari dunia, dari kusur, dari istanamu, dari tempat tinggalmu menuju kepada kuburmu. Ya. Di sini ada beberapa perbedaan manuskrip ya, nuskah. Bebas. Nah, ala rahailil idani wadh-dhuhuri. Ya. Yang mana engkau mengadakan rihlah di atas idan. Al-idan ini dahan-dahan kayu. yakni diangkat di keranda. Ya, diangkat oleh orang-orang. Wadh-dhuhur, yakni kamu di atas. Kamu nampak. Kamu mengadakan rihlah dari kusur, dari istana menuju kubur di atas rahailil idan, di atas kayu-kayu. Ya, yakni ditandu, diangkat. Ya. Wa baqita wahidan ala maril usur, kemudian engkau tinggal sendirian berabad-abad ya, dalam bertahun-tahun dalam kuburmu sendirian, kal asiril maksur, bagaikan tawanan yang terpenjara. Wa nufikha fis sur, dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala. Ditiuplah sangkakala, dan itu saat itu ketika sangkakala ditiupkan, yakni hari kiamat, dzalika yaumul wa'id, itulah hari ancaman. Datangnya semua ancaman yang selama ini kamu dengar, kamu akan rasakan semua ancaman tersebut. Fahina idzin a'adal ajsamu man sana fahina idzin a'adal ajsamu man sana'aha a'adal ajsama man sana'aha wa dhamma shatataha biqudratihi wa jama'aha wa nada binafkhatis suri fa asma'aha. Pada hari itulah ya, man sana'aha, siapa yang menciptakan jism, yakni Allah Ta'ala yang menciptakan tubuh, a'ada al-ajsam, akan mengembalikan kembali semua tubuh, yakni dibangkitkan kembali. Wa dhamma syatataha, akan dihimpun kembali semua bagian tubuh yang berserakan dengan kudrahnya, dan wa jama'aha, dihimpun, dikumpulkan kembali. Dan Allah Ta'ala menyerukan melalui tiupan sangkakala, fa asma'aha, dan semua manusia mendengarkannya, semua makhluk mendengarkannya. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid, maka setiap jiwa pada hari itu akan datang bersama dengan orang sa'iq yang menuntunnya dan seorang syahid. Fayahrubu minkal akhu wa yansa ikha'ak wa yu'ridu anka as-sadiqu wa yarfudu wala'ak wa yatajafaka al-habibul mu'ashiru sabahaka wa masa'ak wa talqa minal hawli kullama az'ajaka wa sa'ak fatansa auladaka wa tansa nisa'ak. Maka pada hari itu saudaramu akan lari meninggalkan kamu dan akan melupakan persaudaraan denganmu. Sodikmu, teman dekatmu, akan berpaling darimu dan akan membuang persahabatan denganmu. Habib, orang yang sangat kamu kasihi, yang muasyir, yang kamu senantiasa bergaul dengannya di waktu sobah dan masa, yatajafak, akan kasar kepada kamu, mengusir kamu, menyuruh kamu pergi, jangan dekat-dekat dengan dirinya. Watalqa, dan kamu akan menjumpai semua kengerian yang selama ini kamu yang akan membuat kamu merinding dan membuat kamu ketakutan. Kamu akan melupakan anak-anakmu, kamu akan melupakan istri-istrimu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu ketika di dunia itu dalam keadaan lalai akan hari kiamat. Kondisi ketika kamu sendirian pada hari kiamat, kamu akan ditinggalkan oleh siapa saja, termasuk orang yang paling dekat dengan kamu. Kamu lalai dengan kondisi hari itu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, maka pada hari kiamat ini, fakashafna 'anka ghita'ak, kami angkat semua tirai yang menghalangi pandanganmu, fabasarukal yawma hadid, maka pada hari ini pandanganmu sangat tajam. Kamu sudah melihat hakikat sebenarnya kehidupan itu bagaimana. Wa tajri dumu'ul asafi wabilan wa radada wa tanqati'ul akbadu minal hasarati aflada wa yahubbu lahibun nari 'alal kuffari fayaj'aluhum judada wa la yajidul 'asi malja'an wala maladha.
Kata beliau rahimahullahu taala, maka air mata akan berlinang dalam keadaan penuh penyesalan, wabilan waradada. Ada yang menangisnya wabil, deras sekali, ada yang rodada. Ini pensifatan untuk hujan. Kalau wabil hujan lebat, rodada hujan gerimis. Yani ada yang tangisannya besar, ada yang tangisannya tidak sebesar itu. Intinya semua orang akan menangis pada hari kiamat dengan tangisan penyesalan. Wa tanqati'ul akbadu, jantungnya, hatinya akan terbelah. Iya. Minal hasarat, karena saking menyesalnya, karena menyesalnya dia pada hari kiamat. Afladan, terpotong-potong. Wa tanqati'ul akbadu afladan. Maksudnya begitu kalimatnya. Jantungnya akan terpotong-potong karena besarnya penyesalan. Ya, kita tentunya pernah, kalau orang bilang nyesek ya, nyesek kena penipuan atau merugi atau apalah sesuatu, itu kadang semakin besar kerugiannya, semakin nyesek dadanya, sulit untuk bernafas saking menyesalnya, sakit hatinya, dia tertipu atau merugi. Pada hari kiamat itu jantung terbelah. Bisa dibayangkan betapa besarnya itu penyesalan luar biasa. Ya. Jantungnya, hatinya tidak kuat dia tahan sampai akan terbelah-belah. Ya, ini sakit sekali karena penyesalan. Ya, bagaimana kehidupan dia di dunia. Nah, bara api neraka akan berterbangan menuju kepada orang-orang kafir. Akan terbang menuju kepada orang-orang kafir. Kemudian menjadikan orang kafir itu juzazan, ya, hancur berkeping-keping. Ya, ini bara api neraka jelas. Baranya saja. Siapa saja yang kena, dia langsung akan binasa. Nah, dan orang yang bermaksiat kepada Allah di dunia, pada hari itu dia tidak akan mendapatkan malja'an wala malada, tidak akan mendapatkan tempat kembali dan tempat berlindung. Ya. Siapa yang kamu harapkan pada hari kiamat? Sementara yang berkuasa pada hari itu adalah dia yang engkau maksiati ketika di dunia. Ya, maka dia tidak akan mendapatkan itu pada hari kiamat. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Maka berkatalah korinnya, hadza ma ladayya atid. Ini hadza ma ladayya atid, alqiya fi jahannam kull kaffarin anid. Lemparkanlah ke dalam neraka setiap orang yang durhaka. Ya, ini orang. Ya, orang ini tidak memiliki, orang yang melakukan maksiat tidak memiliki tempat perlindungan, tidak memiliki tempat kembali, tidak ada yang membela dia. Maka bahkan korinnya sendiri, ya, korinnya sendiri mengatakan, nih, ini orang ini, silakan diambil, tidak akan dibela. Ya. Fa yujazal 'abdu bi fi'lihi wa la yuzlamu wa yatahassarul 'asi 'ala ma jana wa yatanaddamu. Naam. Wa yatahassarul 'asi 'ala ma jana wa yatanaddamu wa tasilu ad-dumu'u 'ala al-ajfani ka'annaha jarat min 'andami aw 'andamin wa ya'murul maula bi akhdhil usati wa yataqaddamu. Setiap hamba akan dibalas sesuai dengan perbuatannya dan tidak akan dizolimi. Orang yang pelaku maksiat, ya, akan menyesal dan, ya, menangisi apa yang janayah, yakni kedurhakaan yang telah dia perbuat ketika di dunia. Dia akan menyesali dan menangisinya. Air matanya akan berlinang, ya, melalui pelupuk matanya. Ka'annaha jarat min andam, seakan-akan air matanya itu keluar dari andam. Al-andam di sini dikatakan syajarun ahmar, ya, pohon yang berwarna merah. Maksudnya apa? Air mata darah. Air mata darah. Ka'annaha jarat an andam au andamin. Ya, yakni atau darah. Mungkin wallahu alam, kita mungkin belum pernah melihat ada orang yang menangis sampai keluar darah, tapi itu bisa menjadi kenyataan. Secara medis memungkinkan. Ya. Orang menangis sampai habis air matanya tidak ada lagi yang keluar, itu sudah menunjukkan betapa besarnya kesedihannya. Orang selama dia masih menangis, masih ada air mata yang keluar, itu berarti dia masih bisa menanggung, masih, ya, menyesal, sedih, tapi selama masih ada air mata yang keluar, itu masih tercover. Tapi kalau air matanya sudah mengering, ya, dia masih mau menangis tapi sudah tidak ada yang keluar, itu luar biasa sakitnya sampai ke dada. Luar biasa sakitnya sampai itu secara fisik, sakit sampai ke dada. Ya. Dan penyesalan bertambah besar ketika itu.
lebih besar dibandingkan kesedihan yang biasa. Ya, kalau seorang mau menangis tapi sudah tidak ada air menangis yang keluar, air mata yang keluar, itu berpengaruh ke fisik, sakit ke dadanya, luar biasa sakitnya. Dan kalau lebih besar penyesalan dibandingkan itu, bisa sampai mengeluarkan air mata. Karena air mata sudah kering. Air mata sudah kering sementara dia masih terus sedih, sehingga akan luka di dalam, kemudian yang keluar adalah darah. Akan ada urat dari matanya, urat di bagian matanya yang akan pecah, saking dia memaksakan menangis, tapi sudah tidak ada air mata yang keluar, urat di matanya akan pecah, kemudian keluar menjadi air mata. Itulah air mata darah. Ya, luar biasa penyesalan pada hari kiamat. Dan Al-Maula Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan untuk mengambil semua pelaku maksiat dan dihadapkan ke neraka. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Lemparkan ke dalam jahannam semua orang kafir yang membangkang. Baik, kita selesaikan satu wasiat ya. Fataqaddamu az-zabaniyatu ila al-kuffari wa tatabadar wa tasuquhum sawqan anifan wad-damu yatahadar wa tasibu an-naru wa tasaba an-naru wa sawwaba al-lisu idza ghadaba wa shajar fa yadhullu 'inda zafiriha kullu man 'azza wa fakhar. Kata beliau rahimahullahu taala, maka malaikat az-zabaniyah, yakni malaikat-malaikat yang menyiksa, yang kejam, ya. Fataqaddama az-zabaniyatu ilal kuffar, para malaikat zabaniyah akan mendatangi dan bersegera menuju orang-orang kafir. Kayak sudah tidak sabar untuk mengambil mereka ke dalam neraka. Ya. Kemudian akan menyeret mereka dengan seretan yang kejam, dengan seretan yang kasar, ya. Diseret masuk ke dalam neraka dalam keadaan mereka diseret dalam keadaan air mata mereka masih sementara mengalir. Diseret dalam keadaan menangis. Ya. Watasabun naru usubal lisi, dan kemudian neraka akan menerkam orang-orang kafir tersebut, para pelaku maksiat tersebut. Usubal lais, al-lais yakni salah satu penamaan untuk asad, singa ya. Ya. Neraka menerkam seperti terkaman singa. Idza ghadaba wa syajar. Ya. Kalau neraka sudah sangat marah kepadanya, wa syajar. 6. Fayadhallu an zafiriha kullu man azza wa fakhar, dan semua orang yang azza, yang bersombong, wa fakhar, berbangga ketika di dunia, akan hina di hadapan teriakan, di hadapan suara neraka. Zafir, ya, suara hembusan nafasnya neraka, semua orang sombong langsung tunduk ketika itu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid. Siapa orang yang sombong tersebut, yakni orang yang menjadikan untuk Allah sembahan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang pedih. Wa yunsabu siratu fi as'abil amakin wa tanza'iju li wad'il mizanil qulubus sawakin wa yaqa'ul khisamu bainal ba'i wal mubta'i fi a'jabil masakin. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Kemudian sirat akan dipasang di tempat yang sangat sulit, yakni di padang mahsyar. Wa tanza'iju li wad'il mizanil qulubis sawakin, di mana hati-hati yang sakinah saja, hati-hati yang tenang saja, hatinya para nabi saja akan gelisah ketika melihat mizan sudah diletakkan. Ya. Hatinya orang soleh saja akan gelisah melihat itu, apalagi hatinya para pelaku maksiat. Dan akan terjadilah al-khisam, permusuhan antara pembeli dan penjual fi a'jabil masakin, di tempat tinggal yang sangat menakjubkan. Ya. Nah, yakni al-ba'i wal mubta', yakni ini sekedar percontohan, karena yang biasa berselisih itu kan pembeli dan penjual. Tapi ini mencakup semuanya. Semua antara orang yang menzalimi dan yang dizalimi akan terjadi khusumah, permusuhan di antara mereka pada hari kiamat. Akan terjadi perdebatan. Qala qarinuhu, berkatalah korinnya, yakni setan. Ya. Kalau tadi malaikat. Ya, tadi korinnya yang pertama malaikat yang tersebut di ayat sebelumnya. Qala qarinuhu hadza ma la yadayya atid. Nah, ini nih. Ya, inilah yang saya awasi selama ini, yang saya catat amalannya ya Allah. Ya, ini orangnya. Ya, adapun di sini setan. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu. Saya tidak pernah membuat dia ya Allah. Saya tidak pernah membuat dia itu
togo, melampaui batas, ya, tapi dianya sendiri memang fi dhalalim ba'id. Ya, dan betul, setan hanya mengajak, tidak pernah memaksa anggota tubuh kita, tidak pernah menggerakkan kita, ya, kecuali orang yang kerasukan, ya. Itu pun orang kerasukan, ya, tidak ada beban taklif, tidak berdosa. Dia bikin apa saja tidak berdosa, namanya kerasukan. Dipaksa oleh setan gerakannya. Adapun manusia normal pada umumnya, manusia hanya mengajak, mereka sendiri yang mengamalkannya. Kata setan, Rabbana ma ataghaituhu, saya tidak pernah membuat mereka menjadi togo, melampaui batas. Walakin kana fi dhalalim mubin, bi fi dhalalim ba'id. Memang orangnya saja yang tersesat dengan kesesatan yang jauh, sehingga mudah menerima ajakanku. Fa yaqulu Rabbu ta'ala, qad azaltul matla wal layya wa faslu hadzal amri kullihi ilayya wa intisaful madhlumi minadh-dhalimi alayya. Maka Ar-Rabb Ta'ala kemudian berfirman, qad azaltul matliya wal liya. Sekarang pada hari ini saya sudah menghilangkan semua penangguhan. Ya, yakni ketika di dunia kamu bikin dosa, saya tidak siksa kamu di dunia. Kamu bikin dosa, saya tidak hukum kamu di dunia. Saya kasih tempo, tapi pada hari ini saya sudah hilangkan semua tempo dan penangguhan itu, kata Allah Ta'ala. Wa faslu hadzal amri kullihi ilayya. Keputusan semua urusan yang kalian perselisihkan pada hari ini itu di tangan saya, kata Allah, kembali kepada saya. Dan si al-madlum yang dizolimi akan mendapatkan kembali haknya dari orang yang zolim, ya, melalui saya. Ini saya yang akan mengembalikan hak orang yang zolimi dari orang yang hak orang yang dizolimi dari orang yang menzoliminya. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah Ta'ala, jangan bersedih-sedih di depanku. Sungguh telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ama anzartukum fi ma madha minal ayyami. Ama anzartukum fi ma madha minal ayyami. Ama hazzartukum awaqibal ma'asimi wal asami. Ama amartukum bitajannubil ajrami wal ijrami. Ama wa'adtukum bihadzal yawmi fi salifil ayyami. Bukankah aku telah memberikan peringatan kepada kalian di hari-hari yang terdahulu ketika kalian masih di dunia, kata Allah Ta'ala. Bukankah aku telah memberikan peringatan, telah mengingatkan kepada kalian dari buruknya akibat maksiat dan dosa-dosa. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian untuk menjauhi semua dosa-dosa dan kesalahan, dosa besar maupun yang kecilnya. Bukankah aku telah menjanjikan kepada kalian, ya, hari ini, ya, sejak dari zaman dahulu ketika di dunia saya sudah berjanji akan ada hari pembalasan, akan ada hari kisos kepada kalian. Tidak kalian ingat semuanya itu? Yauma yubaddalul qawlu ladayya wa ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidak akan tergantikan lagi keputusan di sisiku. Hari ini terjadi hisab, hari ini keadilan, tidak ada yang dizalimi pada hari ini. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Saya tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Faya lihadzal haulil mahuli alladhi yuharu fihi al-aqilu wal jahulu wa tashkhasul absaru wa tadhhalul uqulu yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Wahai, betapa mengerikannya kengerian ini, ya, betapa mengherankannya, betapa anehnya hari ini, yakni akan membuat orang yang berakal dan orang yang bodoh pun akan heran dengan hari kiamat ini. Bagaimana dia tidak heran ketika orang kafir mengatakan, ya, melihat buku catatan amalnya, kemudian dia mendapati semuanya, ya, semua tertulis yang kecil dan besar. Wa tashkhasul absar wa tadhhalul uqul. Semua pandangan akan tertunduk dan semua akal akan hilang. Ya. Yakni sudah tidak tahu harus ngapa-ngapain. Ketika Nabi SAW mengatakan semua pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, telanjang? Berarti kami akan melihat satu sama lain. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, urusan kengerian pada hari itu lebih besar dibandingkan itu. Akalnya akan sirna, tidak akan berpikir hal yang seperti itu. Akalnya akan hilang, hanya fokus ke satu titik. Nasibnya diri sendiri mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Hari kiamat ketika kami berfirman kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ya, kemudian Jahannam mengatakan, apakah masih ada tambahan?
Ya, dilempar penghuni neraka dalam jumlah rombongan yang sangat banyak. Kemudian ditanya, sudah penuh belum? Kata jahanam, hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Masih banyak yang kosong, masih luas jahanam ini. Dilempar lagi dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian ditanyakan, apakah hal min ditanyakan, halim talati, kamu sudah penuh wahai jahanam? Dia menjawab, hal min mazid. Belum, masih ada tambahan kah? Ya. Dan demikian seterusnya. Fadzaka yaumu suburil munafiqin. فذاك يوم ثبور المنافقين وسرور الموافقين وسلامة الصادقين وفوز السابقين والنار قد انطبقت على الفاسقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Itulah hari ketika orang-orang munafik berteriak dengan teriakan kecelakaan, penyesalan. Ya, hari ketika orang-orang al-muwafiqin yang sesuai dengan ajaran agama, yang sejalan dengan ajaran agama mendapatkan surur, kebahagiaan dan keselamat. Hari itulah hari di mana orang-orang yang sodik mendapatkan keselamatan, dan orang-orang yang sabik, yang berlomba-lomba, yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan, mendapatkan fauz, keberuntungan. Dan pada hari itu neraka sudah ditutup, ya, ditutup, sudah tidak ada lagi orang yang masuk ke dalamnya, dan tidak ada lagi orang yang keluar. Yani ketika sudah keluar orang-orang yang Islam yang masuk neraka akan keluar, kemudian tertinggal di dalamnya orang-orang kafir saja. Ditutup pada mereka neraka tersebut alal fasiqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Kemudian surga akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, didekatkan sehingga jaraknya tidak jauh. Faya asratal asina laqad sa'uba fiha wa ya khairatal mukhlisina laqad takamala safiha idza udkhilu jannata إذ أدخلوا جنة أشرق ظاهرها واستنار خافيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Wahai betapa menyesalnya para pelaku maksiat. Betapa menyesalnya para pelaku maksiat pada hari kiamat. Sabur al-munafikin. Al-asin. Wahai betapa binasanya, menyesalnya, al-asra bisa dikatakan menyesal yang luar biasa atau binasa. Ya. Faya asratal asin, wahai binasanya orang-orang yang melakukan maksiat. Laqad sa'uba fiha, sungguh pembalasan yang mereka peroleh sangat sulit, pembalasan yang sangat pedih. Ya khairatal mukhlisin, wahai orang-orang ikhlas, orang-orang pilihan. Laqad takamala safiha, sungguh Sofiha, yakni yang murni, pembalasan yang murni telah sempurna bagi dirinya ketika mereka dimasukkan ke dalam sorga yang asyraka, yang terang benderang zahirnya, bagian luarnya wastanara khafiha, demikian pula bagian dalam sorga, luar dan dalamnya terang benderang. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, dalam sorga mereka memperoleh apa yang mereka inginkan seluruhnya. Waladaina mazid, dan setelah itu kami masih menyimpan untuk mereka pahala tambahan yang akan kami berikan. Kata para ulama salaf dalam tafsir, waladaina mazid, ya, pada kami ada pahala tambahan selain surga, yakni melihat kepada wajah Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nah, fanzuru ibadallah, farqun ma bainal fariqaini bihuduri qalbin wastalabu zamana as-suhbati bi fi'lil khairi ayyuma salbin falladzatu tafna wa yabqa al-'aru was-salab inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Maka perhatikanlah, lihatlah baik-baik wahai hamba Allah. Lihatlah baik-baik wahai hamba Allah, perbedaan antara dua kelompok ini. Amati dengan seksama dengan hati yang hadir. Bandingkan dua kelompok manusia ini dengan hati yang fokus. Ya. Wastalabu zamana sohbati bi fi'lil khairi ayyuma salab. Ya, dan mereka istalabu zamana sohbah. Wastalibu zaman as-siha ya, bi fi'lil khairi, ya, yakni manfaatkanlah zaman waktu kamu sehat dengan melakukan perbuatan baik, dengan semaksimal mungkin, karena kelezatan itu akan sirna dan yang tersisa hanyalah kehinaan dan kerendahan. Inna fi dzalika ladzikra, sungguh
Ya, dengan mengamati keadaan dua kelompok manusia ini, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sungguh pada pengajaran Al-Qur'an dari ayat surah Qaf ayat 1 sampai 35, kalau dicermati dengan baik, sungguh padanya terdapat zikra, peringatan bagi orang yang punya hati. Dia punya hati ketika mencerna ayat-ayat ini. Au al-qasam'a, plus dia pasang baik-baik telinganya, dia fokus, tidak terganggu dengan suara lain ketika membaca surah ini. Wa huwa syahid, dan hatinya fokus khusyuk membaca surahnya. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, 3 syarat bagi orang siapa saja yang ingin mendapatkan manfaat dari setiap ayat Quran yang dia baca, dia harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia harus punya qalbun, yakni hatinya harus, hatinya ada. Ya, dia memiliki hati, bukan orang-orang kafir. Orang kafir tidak memiliki hati. Ya. Kemudian yang kedua, al-qasam'a, dia membacanya dalam keadaan tenang, tidak terganggu dengan suara lain sehingga tidak mengganggu pendengarannya. Dia baca Quran dengan fokus, dengan tidak terganggu dengan suara yang lain, sedang tidak mendengarkan yang lain, sedang tidak melakukan yang lain. Wa huwa syahid, dan hatinya fokus di situ. Syahid, dia hadir, seakan-akan dia berada di masa ketika ayat itu dibacakan. Seakan-akan dia hadir ketika Allah berfirman tentang penghuni neraka, seakan-akan dia ada di situ. Ketika Allah berfirman tentang penghuni surga, seakan-akan dia ada di sampingnya, melihat semua kejadian tersebut, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengumpulkan 3 syarat ini, niscaya dia akan mendapatkan manfaat zikra dari setiap ayat yang dia baca dari Al-Qur'anul Karim. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan pertama ini. Afwan, melewati batas ya, seharusnya cuma sejam, cuman karena fasalnya tanggung. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan besok hari di jam yang sama. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika qadiru alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesehatan, ya, memberikan kepada kita taufik untuk menghabiskan ya malam-malam yang tersisa dari bulan Ramadan atau hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, dan tentunya juga umur kita yang tersisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.